Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Husnul Ma'mul fi Syarhi Salasatil Usul karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, menjelaskan penjelasan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Salasatil Usul. Wa arkanuhu sittatun antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Dan rukun-rukun, maksudnya rukun iman adalah ada 6. Kita masuk pembahasan dan iman kepada kitab-kitabnya. Kata Syekh Abdullah hafizahullah ta'ala, hada ruknu salisu, ini rukun yang ketiga. Wahwa al-imanu bil kutubi, dan dia adalah iman kepada kitab-kitab. Wal muradu biha al-kutubus samawiyatu allati anzalahallahu ta'ala ala rusulihi hidayatan lil basyariyati wa rahmatan bihim. Yang dimaksud kitab-kitab di sini ialah kitab-kitab samawiyah, yakni yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan kepada para rasul, para utusan, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai bentuk rahmat bagi manusia. Bentuk rahmat artinya manusia dengannya mendapatkan pedoman, mendapatkan jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Liyasilu ila sa'adati daraini, ya, agar bisa mencapai kebahagiaan di dua tempat, yakni dunia akhirat. Wal imanu bil kutubi la yatimu illa bi arba'ati umurin, dan iman kepada kitab-kitab ini tidaklah sempurna kecuali harus terpenuhi dengan 4 syarat. Iman kepada kitab-kitab harus terpenuhi 4 syarat. Awalan al-imanu bi annaha munazzalatun min indillahi haqqan. Ya. Yang pertama, iman bahwasanya Al-Qur'an ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan ini benar adanya. Ya. Karena ada yang mengatakan Al-Qur'an ini merupakan perkataan manusia, yakni perkataan Muhammad. Nah, ini perkataannya orang-orang liberalis, orang-orang orientalis, dan ini perkataan yang batil. Wasani al-imanu bima alimna ismahu minha kal qur'ani wat taurati wal injili waz zaburi. Iman dengan apa yang kita ketahui dari nama-nama kitab-kitab tersebut, sebagaimana penamaan Al-Qur'an, Taurat, Injil, dan Zabur. Wa amma la na'rifuhu minha fanu'minu bihi ijmalan. Adapun kitab-kitab yang kita tidak mengetahui secara detail apa itu namanya, maka kita mengimaninya secara ijmal. Ya. Wal amru salisu, perkara yang ketiga yang diharuskan seseorang dalam hal mengimani kepada kitab-kitab, at-tasdiqu bima sahha min akhbariha. Ini tidak kalah penting, yakni membenarkan dari apa saja yang telah datang dari pengkhabaran dari kitab-kitab tersebut. Ya. Apa yang telah benar adanya dari pengkhabaran, maka kita tasdik, ya, kita iyakan, ya, secara mutlak. Ka akhbaril Quran, semisal kabar-kabar, informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran. Wa akhbaru malam yahrif atau yuhraf wa malam yubdil min akhbaril kutubis sabiqah. Ya. Ataupun kita benarkan isi dari kitab-kitab selain Al-Quran yang belum ditahrif, lam yuharrif, ya, ma lam yuharrif, yang belum diubah. Ya. Kita mengimani isi juga isi Injil, tapi Injil yang belum diubah. Ya. Sebagaimana banyak pengakuan dari orang-orang yang mereka dulu mantan, ya, pendeta, mantan biarawati, mereka mengakui adanya memang Injil itu sudah berubah, ya, sudah berubah, dan bahkan
setiap berapa dekade itu ada istilahnya apa? Perjanjian lama, perjanjian baru itu ada karena ada perubahan. Maka kita mengimani kitab itu selama belum diubah, selama belum diganti dari kitab-kitab sabiqoh, kitab-kitab sebelum Al-Quran artinya. Mislur rajam, semisal pengkhabaran tentang hukum rajam, ya. Fa innahu minal akhbari lati lam tuharrif fima hurrifa minat Taurah. Ya karena tentang hukuman rajam ini telah dikabarkan, ya. Sebelumnya, sebelum datang Al-Quran ini sudah dijelaskan, sudah dikabarkan oleh Taurat sebelum ada perubahan, sebelum ada perubahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang ketiga tasdik. Ar-rabi'u yang keempat al-amalu bi ahkami malam yunsah. Ini yang paling penting dari kita mengimani Al-Quran, yakni mengamalkan hukum-hukum selama itu belum dinasakh, sebelum dinasakh. Misal ayat, banyak ayat-ayat dinasakh, misal hukum nikah mut'ah, ya. Dulu ada ayat tentang nikah mut'ah kan, tapi ini ayatnya sudah dinasakh. Atau tentang kisah seseorang yang talak, dalam ayat disebutkan masa iddah itu awalnya setahun, ya. Akan tapi ini dinasakh, ya. Waktu setahun ini dinasakh dan yang berlaku ialah 4 bulan, ya. 4 bulan 10 hari atau 3 kali suci, ya. Nanti ada perinciannya apakah dia nanti cerai mati atau cerai hidup, ya. Kalau di tempat kita ada istilah cerai mati dan cerai hidup, ya. Cerai mati artinya dia tidak dicerai aslinya, ya, karena ditinggal mati suami. Cerai hidup ya karena ditalak, talak 3. Wahada binisbati likitabina wa huwal Qur'anu. Dan ini ialah pembahasan nasakh mansukh, maksudnya ini ada dalam, yang dimaksudkan ialah yang ada dalam Al-Qur'an. Wa ma lam yumsah min akhdaril kutubi sabiqati mislur rajam. Dan ada yang tidak dimansuh, yang semisal apa yang berlaku dalam Taurat yang masih diberlakukan dalam syariat Islam, syariat kita, ya. Misal rajam ini tidak dihapus, masih dilanjutkan di generasi atau di nubuah risalahnya Muhammad SAW, risalah Nabi Muhammad SAW. Fa inna rajma sabata fi syariatina, ini ditetapkan dalam syariat kita. Wa ada dalilun ala annahu lam yusakh, dan ini merupakan dalil bahwasanya, ya, terkadang syariat umat terdahulu itu ada yang masih dilanjutkan di syariat kita, ya, misal khitan, misal rajam. Wal kutubu sabiqatu kulluha nusikhat bil Qur'ani al-adimi, ya. Dan kitab-kitab yang terdahulu, maksudnya kitab-kitab nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semuanya ini dinasakh, ya. Semuanya dinasakh, dihapus, ya. Hukum asalnya dihapus kecuali yang masih dilanjutkan. Dihapus dengan turunnya Al-Qur'an Al-Azim alladzi takaffalallahu bihifdhihi li'annahu sayabqa hujjatan 'alal khalqi ajma'ina ila yaumil qiyamah. Yang Allah membebankan, yang Allah membebani dirinya ia sendiri, artinya Allah menjamin. Allah membebani dirinya sendiri, artinya Allah menjamin akan menjaga Al-Quran ini. Allah sendiri yang akan menjaganya, entah dengan sebab-sebab, ya. Dikarenakan, ya, Al-Quran ini akan tetap senantiasa menjadi hujjah bagi makhluk seluruhnya hingga nanti di hari kiamat, ya. Wa yatarattabu 'ala dzalika annahu la yajuzu tahakkuma
ila syai'in minha bihalin minal ahwal, yang berkonsekuensi ya atas hal ini ya, artinya tidak boleh seseorang berhukum dengan selain hukum Al-Qur'an apapun kondisinya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan maka apabila kalian berselisih, bersengketa dalam suatu permasalahan, farudduhu ilallah, maka kembalikan urusan itu kepada Allah Azza wa Jalla, war rasuli, dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tu'minuna billah, jikalau kalian ya beriman kepada Allah. Jadi kembalinya kita mencari solusinya kita dalam permasalahan agar mencari titik temu kembali kepada Al-Qur'an, ini merupakan bukti atau syarat keimanan kepada Al-Qur'an atau syarat keimanan kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairun, itulah ya, hal itulah khairun, yang sesuatu yang paling baik ya, wa ahsanu ta'wila, dan akan menghasilkan hasil yang terbaik, hasil yang lebih baik dibandingkan kita mencari dengan hukum selain Allah ya. Maka sebagai penutup ya, mari ya kita senantiasa berhukum dengan hukum Allah. Kita mulai dari diri pribadi kita ya. Seseorang wajib melaksanakan sholat 5 waktu, ini hukum syar'i, maka amalkan. Yang pribadi dulu ya. Seseorang wanita hendaknya memakai jilbab ya, kalau keluar rumah, atau mungkin kalau dengan non mahram, atau orang-orang kita nyebutnya bukan muhrim, maka kita pakai jilbab ya. Kalau wanita pakai jilbab. Yang simpel-simpel dulu ya dilakukan ya. Kalau Ramadan ya puasa ya. Tidak boleh melakukan muamalah yang diharamkan, misal riba, misal mengurangi timbangan ya. Dan banyak ya hukum Allah yang harus ditegakkan, yang kita mulai dari keluarga kita masing-masing ya. Dan terkhusus semoga ya setiap kita bisa mengamalkannya, dan kita inginkan juga negeri kita ini ya bisa suatu saat bisa menerapkan hukum syariat ini ya. Karena selama suatu wilayah ya, suatu kekuasaan itu tidak berhukum dengan hukum Allah, maka tidak akan pernah mendapatkan keamanan ya. Itu sudah konsekuensi ya. Kalau pengen hidup aman, adil, sentosa, maka gunakan hukum Islam ya. Gunakan hukum Islam ya. Ya, inilah yang kita jadikan renungan masing-masing. Apalagi kalau Anda seorang dai, seorang ulama yang diulamakan ya, maka ya janganlah Anda mengorbankan agama Anda hanya karena kepentingan partai, kepentingan golongan kelompok ya. Dan takut dicap sebagai khawarij, takut dicap seorang oh ini pendukung khilafah ya. Tidak ada hubungannya, bukan masalah khilafah tidak khilafah, tapi semata kita mengajak semuanya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam segala aspek kehidupan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan, yakni iman kepada para Rasul. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.